Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Seperti biasa, sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema kedua, bermain di rumah teman. Pembelajaran kelima. Dengan tujuan pembelajaran 1, siswa dapat memahami isi teks pendek yang telah dibacakan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya di lingkungan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Anak-anak, ingatkah kalian di pembelajaran sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita mengenai Benny yang bermain di rumah Udin? Pada hari ini Bu Eka memiliki sebuah cerita tentang Benny dan teman-teman yang akan bermain di rumah Edo. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Benny mengetuk pintu, lalu berkata, "Selamat sore, Bu." Ibu membukakan pintu, lalu berkata, "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." Lalu Benny berkata, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada." Ibu menjawab, "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, nih Benny sudah datang." Kemudian Udin datang dari dalam rumah dan berkata, "Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" Benny pun menjawab, "Baiklah, ayo." Kemudian mereka berpamitan kepada ibu. "Ibu, kami berangkat dulu ya." Sebelum mereka pergi, ibu menawarkan kepada mereka minum terlebih dahulu. Benny tidak minum dulu. Benny menolak tawaran ibu dengan sopan dan berkata, "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Iya nak, hati-hati di perjalanan ya." Kemudian Benny dan Udin menjawab, "Iya Bu." Benny dan Udin mengucapkan salam dan mencium tangan ibu untuk berpamitan. Sesampai di rumah Edo, teman-teman lain sudah siap bermain bersama. Benny dan teman-teman akan bermain permainan tarik-tarikan. Tak terasa hari sudah semakin gelap. Benny dan teman-teman akan bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka selalu ingat waktu ketika bermain. Udin, Benny, dan teman-teman yang lain berpamitan ke rumah Edo untuk pulang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada keluarga Edo karena sudah mengizinkan mereka bermain di rumah Edo. Mereka juga tidak lupa mengucapkan salam sebelum pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi anak-anak, ketika kita ingin pergi keluar rumah, maka kita harus izin dan berpamitan kepada orang tua, agar orang tua kita tahu kemana kita akan pergi. Begitu juga ketika kita bermain di rumah teman kita. Jika kita sudah selesai bermain dan ingin pulang, maka kita harus izin dan berpamitan. Izin dan berpamitan sangatlah penting dilakukan. Hal ini agar orang tua kita mengetahui kemana kita pergi dan tidak akan khawatir. Itu dia cerita Benny dan teman-teman bermain ke rumah Edo.
Selanjutnya kita jawab yuk pertanyaan berikut ini. Contoh nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah dibacakan tadi? Apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Benny yang datang menjemput Udin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kalian kerjakan ya di buku tulis tema. Sekarang kita amati yuk tabel berikut ini. Di sini, tugas anak-anak adalah memberi tanda centang bagi sikap yang mematuhi aturan dan berilah tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan. Di sini Bu Eka beri contohnya ya. Pada sikap yang pertama adalah menyapa dengan senyum. Coba kalian pikirkan, menyapa dengan senyum merupakan sikap yang mematuhi aturan atau tidak ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah sikap yang mematuhi aturan. Nah, untuk sikap-sikap berikutnya, kalian kerjakan ya di buku tema kalian. Anak-anak, coba perhatikan di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut membuat kegiatan kita jadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Siapa di sini yang pernah bermain tarik-tarikan? Saat bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Kita hanya perlu memegang tangan teman kita dan saling menarik. Wah, sangat seru ya permainan tarik-tarikan. Selain permainan tarik-tarikan, ada permainan yang membutuhkan benda. Contohnya adalah bermain lingkaran simpai. Tanpa adanya simpai, permainan tidak akan terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing ya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan lainnya. Kegiatan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Di sini ada banyak benda-benda. Kalian lihat semuanya. Tugas kalian adalah menentukan benda-benda tersebut masuk ke wujud apa? Benda cair, gas, atau benda padat ya. Kalian bisa tulis benda-benda tersebut di kolom sebelahnya ya. Contoh, kursi. Kursi masuk ke dalam contoh benda padat. Kalian lanjutkan benda-benda lainnya ya. Kalian kerjakan di buku tema kalian. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentang aturan ketika kita bermain di rumah teman. Tadi juga kita belajar mengenai kegunaan benda, diantaranya kita tidak dapat menulis jika tidak ada buku dan pensil. Terus juga kita mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi besok. Semoga materi hari ini dapat diterima dengan baik ya. Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.